Halo Sobat Corong Indonesia, semoga hari ini adalah hari yang baik untuk kita semua ya. Karena di video kali ini, admin bakal beberin kabar baik nan membanggakan. Sobat sekalian, di setiap negara di seluruh belahan dunia pasti memiliki angkatan bersenjata alias militer. Oleh sebab itu, banyak negara-negara besar di belahan dunia ini berlomba-lomba mengadakan kompetisi militer untuk membuktikan ketangguhan dari militernya sekaligus militer negara lawan. Nah, salah satu acara militer paling spektakuler di dunia adalah International Army Games yang diadakan di Rusia. Dalam ajang ini, setiap negara yang ikut serta pun akan saling berkompetisi, mengadu skill untuk membuktikan siapakah militer yang paling cakap dan terampil. Setidaknya akan ada 16 cabang kompetisi yang bakal diperlombakan di sana. Salah satu yang menarik dan paling seru adalah lomba menembak, dan lomba balapan tank atau yang lebih dikenal dengan tank biathlon. Nah sahabat sekalian, kabar baiknya militer Indonesia dikatakan akan ikut serta dalam ajang bergengsi ini. Wah luar biasa ya, lantas jika begitu, artinya Indonesia akan bersaing dengan puluhan negara, karena hingga tanggal 1 Juni setidaknya telah ada 277 tim dari 40 negara yang menyatakan keikutsertaannya dalam kompetisi tentara bergengsi ini. Kompetensi ini merupakan langkah awal Indonesia menuju kancah internasional, karena negara kita merupakan salah satu peserta debut alias peserta yang baru pertama kali bergabung dalam kompetisi ini. Tapi tenang aja, Indonesia tak sendirian. Setidaknya ada 3 negara lain yang sama seperti kita, yakni Burkina Faso, Peru dan Arab Saudi. Sedangkan puluhan negara lainnya sudah beberapa kali ikut serta dalam ajang ini sejak tahun 2015 lalu, seperti Rusia, China, Iran, Belarusia, Vietnam, Armenia, Serbia, Qatar, dan tentunya masih banyak lagi. Sahabat sekalian, jika kita melihat lebih jauh, kebanyakan mereka yang ikut dalam kompetisi ini adalah negara-negara yang berasal dari Blok Timur, sebagian negara Timur Tengah, Asia Tenggara dan mungkin hampir tidak ditemukan negara bagian Amerika dan Eropa. Atau mungkin, memang tidak diikut sertakan ya? Alasannya apa tuh, menurut kalian gimana? Nah untuk rencananya, International Army Games akan digelar pada tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 4 September mendatang, di mana Ikarena seperti yang Mimin sebutkan di awal sekiranya akan ada lebih dari 16 cabang kompetisi, mulai dari lomba menembak untuk tank, artileri, mengincar target udara, ketangkasan kapal perang, hingga kompetisi untuk penembak jitu. Indonesia yang masih newbie ini, bisalah memakai sedikit waktunya untuk berlatih. Sobat sekalian, sebenarnya bukan tanpa alasan Indonesia bisa ikut dalam ajang ini, sebab Indonesia memang layak bukan? Terbukti, Indonesia berhasil memenangkan berbagai kompetisi tingkat regional wilayah termasuk di Australia beberapa waktu lalu mengenai kehebatan kekuatan militernya, dan Indonesia menjadi juara bertahan bahkan mengalahkan tuan rumah hingga Amerika sekaligus. Selain itu nama militer Indonesia pun memang sudah melambung, hingga banyak negara yang mengantri diajari oleh tentara kita. Jadi, sudah tak heran jika Indonesia diikut sertakan dalam ajang ini, sembari mengasah kemampuan dan pengalaman militer kita tentunya. Kita doakan saja ya sob, jika TNI kembali mengharumkan nama Indonesia dengan menaklukkan 40 negara sekaligus. Nah selain untuk mengasah dan membuktikan militer manakah yang paling gahar, International Army Games juga dijadikan ajang pamer kemampuan militer sejumlah negara, sehingga seringkali mereka menggunakan kendaraan militer buatan dalam negeri yang menarik minat negara lain untuk membelinya. Jadi singkatnya, ajang International Army Games ini juga digunakan sebagai promosi alutsista buatan dalam negeri ya. Pandai kalilah nih, jurus S3 marketing pun dikeluarkannya. Jadi kalau diperkirakan pada kompetisi menembak, mungkin Indonesia akan menggunakan SS-2 Pindad Bos, atau mungkin snipernya, Indonesia bisa saja menggunakan senapan SPR Pindad. Secara selain dua senapan ini merupakan hasil karya anak bangsa, mereka juga sudah membuktikan kegaharannya di kompetisi bergengsi sebelumnya. Bahkan, negara dikdaya AS pun membelinya, jadi seharusnya kita wajib bangga dan percaya diri dong, benar begitu. Lalu untuk tanknya sendiri, bisa jadi Indonesia bakal menggunakan tank Harimau buatan Pindad pula. Ya nggak mungkin dong Indonesia pakai tank Leopard buatan Jerman.
Secara kan sekalian ajang promosi alutsista dalam negeri ya, jadi nggak bolehlah kita sia-siakan. Misal dalam ajang ini Indonesia bisa memenangkan satu cabang dengan memakai produk dalam negeri. Bukan hal yang tidak mungkin kalau negara lain tertarik dengan produk kita dan berakhir nego-negoan kan sob. Jika begitu, kita untung juga kan, otomatis pendapatan negara pun ikut bertambah. Selain pendapatan bertambah, industri pertahanan kita juga bisa makin maju dan terkenal sehingga kedepannya kita mampu berinovasi kembali. Sahabat sekalian, kalau menurut kalian gimana nih sebagai pemerhati alutsista dan pengamat militer abal-abal? Akankah Indonesia menjadi juara di kompetisi internasional pertamanya ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sob. Iya, kalau menurut admin mah, jangan mau kalah dari negara lain, dan tunjukkan taringmu wahai macan Asia. Nah oke sahabat sekalian, untuk mengakhiri video ini, jangan lupa untuk dukung admin selalu, dengan subscribe channel ini dan nyalakan pula tombol notifikasinya. Terima kasih.